Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Nutri. Senang yang akan memandu jalannya webinar Bisik Gizi atau Bincang Asik Seputar Gizi yang ke-21 di pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendaftar dan juga sudah bergabung di webinar hari ini. Mungkin bisa sambil berkenalan di kolom chat teman-teman, silakan dituliskan namanya, kemudian domisilinya, dan mungkin juga bisa ditambahkan dengan quotes of the day supaya bisa teman-teman menuliskan perkenalannya di kolom chat. Berbisik itu kan ingin menyampaikan dan juga spesial ya. Nah, jadi di Bisik Gizi ini juga kita ingin menyampaikan informasi yang penting yang terkait dengan kesehatan mental. Di edisi ini kita akan membahas kesehatan mental kaitannya dengan gizi. Kemudian di webinar Bisik Gizi ini kita juga didukung oleh PWI atau Perkumpulan Praktisi Wellness Indonesia dan LSP Wellness Indonesia. Di sini juga sudah hadir Ibu Mia Purwandari selaku member PPWI, Direktur LSP Wellness. Terima kasih Ibu kehadirannya dan terima kasih juga kepada member dan pengurus LSP mempelajari lebih lanjut terkait wellness atau wellness lainnya dapat ke PPWI karena di PPWI juga sering mengadakan webinar dan juga mungkin teman-teman yang ingin membuktikan kompetensinya di bidang wellness bisa juga disertifikasi di LSP Wellness Indonesia. Oke, mohon izin admin mungkin bisa dipindahkan slide-nya. Ya, lanjut. Oke, di sini juga saya ingin memperkenalkan Nutrit Academy selaku penyelenggara webinar. Itu adalah lembaga pelatihan atau platform edukasi di bidang gizi, pangan, dan kesehatan yang tujuannya untuk membantu masyarakat supaya bisa memahami dan menerapkan kesehatan dan pangan dalam sehari-hari. Saat ini program kami ada 4 diantaranya ada self-paced learning melalui platform Nutrit.id yang saat ini kita kembangkan. Juga ada kelas ibu hamil atau garda bumil, kelas intensif selama 1 bulan. Kemudian nanti kita bisa buka kembali kelasnya. Kemudian ada webinar Bisik Gizi yang rutin kita selenggarakan setiap bulan, yang saat ini kita hadiri bersama, dan juga ada corporate program. Antaranya itu bentuk kegiatannya berupa pelatihan, training, seminar, plus sertifikasi juga bisa, atau misalnya ada corporate ingin mengadakan wellness program dan makanan sehat Nutrit Academy. Lebih lanjut nanti mungkin kita bisa diskusikan apabila ada teman-teman yang berminat gitu ya di corporate-nya untuk mengadakan kegiatan wellness atau training seminar yang terkait dengan gizi. Boleh di next? Oke, nah dan untuk membahas isu-isu terkini seputar gizi yang relate dengan kehidupan sehari-hari, yang tujuannya untuk membantu masyarakat supaya bisa menerapkan pola hidup yang lebih sehat secara berkelanjutan. Dan di Bisik Gizi 21 ini kita akan membahas kesehatan mental ya, kaitannya dengan gizi. Nanti lebih lanjut akan dijelaskan tentunya oleh narasumber. Nah, tapi mungkin kenapa kita mengangkat topik ini karena biasanya
ketika membahas kesehatan mental, orang-orang itu langsung mengaitkan dengan faktor seperti stres, pekerjaan, hubungan sosial, atau kualitas tidur. Padahal sebenarnya ada satu faktor penting lain yang makan. Berdasarkan penelitian dalam beberapa tahun terakhir juga menunjukkan bahwa ternyata makanan itu bukan hanya berpengaruh terhadap tampilan atau kondisi fisik saja, tapi juga bisa berhubungan dengan suasana hati, dengan energi, dengan kemampuan berkonsentrasi, atau dengan kesehatan mental. Nah, oleh karena itu, penting juga bagi kita untuk memahami gimana sih caranya kita menjaga mental kita supaya tetap waras ya dengan. Nah, oleh karena itu kita ingin membahas topik ini di Bisik Gizi yang ke-21. Beberapa fasilitas bergabung di YouTube Nutri-It, kemudian juga akan ada sertifikat bagi teman-teman yang memang sebelumnya bersama dengan sertifikatnya. Lalu juga mudah-mudahan nanti teman-teman mendapatkan motivasi dan perubahan perilaku untuk hidup lebih sehat. Ya, ini rangkaian acaranya. Pembukaan, dokumentasi, ini kita nanti akan dokumentasi ya. Kemudian juga pretest mohon diselesaikan. Lalu ada penyampaian materi sekitar 45 menit, nanti dilanjut diskusi tanya jawab. Kemudian ada pengisian presensi dan post-test serta penutupan. Lalu saya juga mau dari lulusan gizi Universitas Alma Ata yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro. Ini selama masa studi memperdalam termasuk melakukan pengabdian di daerah 3T, kemudian aktif berorganisasi, lalu juga aktif menjadi MC, moderator dalam berbagai acara, dan juga beberapa kali atau sering mengikuti kegiatan lomba. Nah, sangat luar biasa sekali. Kak Fani, halo, sudah hadir? Halo Kak Fit, suaranya kedengeran ya? Mungkin agak bisa diperbesar, Kak? Halo? Oke, kayak gini kedengeran nggak? Oke, cukup. Oke, mungkin sebelum kita mulai, kita dokumentasi dulu. Teman-teman yang lain boleh dinyalakan kameranya dan digunakan juga virtual background-nya. Ya. Oke, kita tunggu sejenak. Yang lain on kamera. Kakak panitia sudah standby ya buat screenshot. Oke, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Ya. Jadi, teman-teman semua, misalnya mau off kamera supaya mungkin koneksinya bisa lebih lancar. Ya, untuk selanjutnya langsung saja ke acara inti yaitu penyampaian materi dari Kak Fani Listiana selaku narasumber. Untuk itu waktu dan layar kami persilahkan.
Baik, terima kasih pada Kak Afis selaku moderator pada acara pagi hari ini untuk waktu dan juga layar dipersilakan. Terima kasih juga kepada teman-teman panitia dan juga para peserta webinar pagi hari ini yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung dan mendengarkan webinar. Nah, teman-teman semuanya, terkait dengan webinar Bisi Gizi ke-21 ini, kita akan membahas terkait dengan Eat Better, Feel Better atau peran gizi untuk mental well-being. Jadi untuk outline atau apa sih yang akan kita pelajari hari ini gitu ya. Jadi yang pertama kita akan mengetahui tentang kebiasaan dan juga kondisi sehari-hari yang bisa mempengaruhi mood kita, fokus kita, dan juga energi. Kemudian yang kedua adalah mengenal makanan dan nutrisi yang mendukung mental well-being. Kemudian yang ketiga, strategi praktis dalam menerapkan pola makan untuk menjaga kesehatan mental. Nah, kemudian apa sih yang kita harapkan gitu ya setelah kita mengikuti kegiatan webinar siang hari ini? Yang pertama adalah memahami kebiasaan dan juga kondisi sehari-hari yang bisa mempengaruhi mood, fokus, dan juga energi. Yang kedua adalah memahami peran makanan dan juga zat gizi dalam mendukung mental well-being. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan strategi pola makan sehat untuk menjaga kesehatan mental dalam kehidupan sehari-hari. Next. Baik, mungkin sebelum kita lanjut ke materi, mungkin izinkan saya untuk perkenalan lebih singkat yang mungkin udah dikenalin sama moderator. Mungkin singkat aja, nama saya Fani Listiana. Biasanya dipanggil Fani aja. Saya adalah mahasiswa profesi dietitian di Universitas Diponegoro yang memiliki ketertarikan di bidang gizi klinik, edukasi gizi, dan juga promosi kesehatan. Nah, melalui webinar Gizi Gizi ke-21 ini terkait dengan sesi Eat Better Feel Better, saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk memahami hubungan antara makanan, fungsi otak, dan juga mental well-being serta langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk mendukung mental well-being dan juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk riwayat pendidikan, yang pertama, saya punya pendidikan S1 Ilmu Gizi di Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Kemudian saya melanjutkan profesi dietitian di Universitas Diponegoro, Semarang. Terus saat ini masih semester akhir. Oke, kalau misalkan kita bicarakan tentang mental well-being gitu ya, sebenarnya mental well-being itu apa sih gitu ya? Mungkin beberapa tahun masih belum terlalu sering dengar gitu. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita ngomong terkait dengan mental well-being itu nggak cuman ketika kita nggak stres atau ketika kita nggak depresi aja. Tapi WHO, kesehatan mental itu merupakan kondisi kesejahteraan di mana individu mampu menyadari potensinya menghadapi tekanan hidup sehari-hari, bekerja secara produktif, dan juga berkontribusi kepada masyarakat. Nah, mengenali potensi diri sendiri itu gimana sih gitu ya? Jadi mengenali potensi diri sendiri itu lebih ke kita punya self acceptance atau penerimaan diri. Dan juga kita memiliki self confidence di mana hal tersebut itu bisa mendukung kita untuk lebih secure terhadap diri kita gitu. Jadi nggak ada kata-kata insecure gitu. Kemudian yang kedua adalah mampu mengelola stres atau mampu menghadapi tekanan hidup sehari-hari dengan sehat. Maksudnya gimana sih gitu ya? Kalau kita ngomongin stres tuh pasti orang-orang tuh stres tuh pasti setiap hari ada aja yang bikin stres gitu. Tapi ketika kita mental well-being-nya bagus, kita tuh pasti tahu gimana cara kita mengelola stres kita, bagaimana cara kita manajemen stres kita gitu. Beda sama orang yang misalnya mental well-being itu nggak bagus. Kayak ketika dia stres, ya udah stres aja tapi dia nggak tahu caranya mengelola stres gitu, cara manajemen stresnya itu gimana. Kemudian yang ketiga adalah produktif, belajar atau bekerja secara optimal. Kemudian yang ketiga adalah berkontribusi pada masyarakat. Maksudnya apa ya berkontribusi pada masyarakat gitu ya? Jadi berkontribusi pada masyarakat di sini tuh nggak harus kita yang jadi orang besar dulu gitu, nggak harus kita jadi relawan dulu atau jadi ketua dari organisasi gitu ya. Tapi berkontribusi pada masyarakat tuh simply kita juga bisa makan sesuai job desk kita. Misalnya kayak kita mahasiswa nih, sesimpel kayak misalnya kita bisa mengerjakan tugas yang diberikan dosen dengan baik, menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik. Kalau misalkan kita seorang karyawan, kayak kita bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan atasan dengan baik gitu ya, dari awal sampai kita pulang jam kerja. Jadi berkontribusi pada masyarakat tuh simply kita uh,
merasa terhubung dengan lingkup sosial dan juga kita merasa memiliki peran yang bermakna di lingkungan sosial gitu. Next. Jadi fenomena saat ini atau beberapa hal yang terjadi belakangan ini, yang pertama, jadi menurut dari survei Indonesia National Adolescent Mental Health Survey tahun 2022, 1 dari 3 remaja Indonesia yang berusia 10 hingga 17 tahun ini mengalami masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Dan itu nggak jauh-jauh dari kebiasaan makan yang kurang sehat seperti konsumsi, seperti melewatkan makan dan juga tingginya konsumsi makanan cepat saji. Nah, kemudian yang kedua, itu juga menurut Rianawati et al. Tahun 2023 menyebutkan bahwa kebiasaan skip sarapan berkaitan dengan kesehatan mental yang lebih buruk. Nah, ini relate banget sama remaja-remaja dan juga mahasiswa-mahasiswa, di mana hal tersebut berkaitan dengan akademik ya. Jadi kayak saking sibuknya kita ngerjain tugas atau belajar gitu, jadi kayak suka melewatkan sarapan atau melewatkan makan. Kemudian yang ketiga, data Rizkesju tahun 2018 ini menunjukkan bahwa konsumsi mie instan atau makanan instan di Indonesia itu masih tinggi. Sekitar 67,6% ini mengonsumsi mie instan atau makanan instan 1-6 kali per minggu. Sedangkan 11,2%-nya itu lebih dari 1 kali per minggu, di mana hal tersebut kita tahu bahwa tidak baik untuk kesehatan tubuh. Nah, jadi dampak dari kebiasaan-kebiasaan tersebut itu bisa mengakibatkan mood kita nggak bagus, fokus kita menurun, energi kita berkurang. Nah, di mana hal tersebutlah yang bisa menyebabkan mental well-being kita itu terdampak. Gitu. Next. Nah, kemudian hubungan pola makan sehat dengan mental well-being itu apa sih gitu ya? Emang ada ya kaitannya makanan yang kita konsumsi dengan mental well-being kita? Tentu ada ya teman-teman. Jadi makanan yang kita konsumsi, kita mengonsumsi makanan yang istilahnya memiliki nilai gizi yang baik, itu akan mendukung fungsi otak dan juga produksi neurotransmitter. Nah, di mana nutrisi yang terkandung dalam makanan ini akan membantu otak memproduksi neurotransmitter secara optimal. Nah, neurotransmitter itu apa sih gitu ya? Jadi neurotransmitter itu teman-teman dia adalah proses pembentukan zat kimia di dalam otak di mana dia itu berfungsi membawa pesan antar sel yang mampu mengatur berbagai fungsi penting kayak mengatur mood kita, dia mengatur fokus kita, tidur kita, nafsu makan kita, dan juga respon terhadap stres gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong nutrisi ya dalam mental well-being ini, nutrisi itu berperan dalam mendukung produksi neurotransmitter tetap optimal sehingga mood kita tetap bagus, fokus kita tetap bagus, energi kita cukup sehingga bagus. Nah, hal itu juga berlaku kebalikannya nih ketika kita mengonsumsi makanan yang nggak sehat atau rendah nilai gizinya. Itu bisa menyebabkan produksi neurotransmitter di dalam otak itu terganggu sehingga kayak timbul kecemasan dan juga bisa mengakibatkan adanya depresi. Next. Ya, kemudian kebiasaan sehari-hari apa sih yang bisa mempengaruhi mood, fokus, dan juga energi? Yang pertama adalah skip sarapan. Nah, ini adalah yang biasanya banyak terjadi di kalangan mahasiswa atau remaja-remaja yang sekolahnya pagi-pagi atau kuliahnya pagi-pagi, nggak sempat sarapan karena nggak ada yang nyiapin sarapan gitu ya. Nah, kenapa sih sarapan ini bisa mempengaruhi mood atau fokus kita? Jadi teman-teman, sarapan ini dia menunjang kurang lebih 25% asupan makan kita dalam sehari. Nah, makanan yang kita konsumsi di malam hari itu kan udah diolah dan udah diedarkan di seluruh tubuh di waktu kita tidur. Which is waktu kita tidur atau jeda dari makan terakhir kita sampai pagi itu kurang lebih 6 sampai 8 jam. Nah, karena udah diedarkan di dalam tubuh, nah waktu kita bangun, waktu pagi-pagi itu kadar glukosa dalam tubuh itu rendah. Sehingga tentunya kita butuh sumber energi pengganti ya untuk mengadakan kembali adanya glukosa itu. Ketika kita nggak sarapan, ketika kita melewatkan sarapan, otomatis kadar glukosa dalam tubuh kita itu menjadi rendah. Padahal glukosa ini adalah satu-satunya alat penghubung energi ke otak. Jadi kalau misalkan kita skip sarapan,
Of course kita tuh jadi nggak fokus, terus mudah lelah gitu-gitu ya. Pasti teman-teman relate juga kan kalau misalkan pagi-pagi nggak sarapan terus harus melakukan banyak aktivitas, harus belajar gitu. Kita mau belajar nih, kita mau belajar, mau bekerja gitu, tapi nggak ada glukosa gitu dalam otak kita yang menyalurkan energi gitu. Jadi kayak udah nggak mood, terus nggak fokus juga gitu. Atau enggak kadang teman-teman pasti juga dilihat kalau misalkan lagi lapar gitu pasti bawahnya pengen marah-marah gitu kan. Nah, itu salah satu kalau misalnya kita skip sarapan itu bisa menyebabkan mood kita jadi buruk gitu. Kemudian yang kedua adalah junk food berlebih. Nah, junk food ini kayak makanan instan terus juga kayak makanan-makanan manis juga termasuk gitu. Kenapa sih junk food yang berlebih itu bisa mengganggu mood kita gitu ya? Jadi ketika kita mengonsumsi junk food secara berlebih ya, secara berlebih itu artinya bahwa makanan yang kita konsumsi itu udah otomatis memiliki kandungan gizi yang rendah. Nah, itu dapat mempengaruhi mikrobiota yang ada di dalam usus gitu. Dan itu dapat mengganggu gut brain axis. Apa sih gut brain axis gitu ya? Jadi gut brain axis ini adalah komunikasi dua arah antara si usus dan si otak. Nah, ketika mikrobiota di usus ini keragamannya itu terbatas, itu akan mengganggu produksi neurotransmitter di otak tadi. Nah, ketika produksi neurotransmitternya terganggu atau optimal, itu akan berdampak pada regulasi mood gitu dan juga respon stres di dalam tubuh kita. Jadi emosi kita nggak stabil, mood kita buruk gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kurang memenuhi kebutuhan cairan. Kalau misalkan tubuh kita cairan ya, ibarat kata kayak kurang bahan bakar gitu ya, itu udah pasti akan menurunkan fungsi otak. Nah, di mana itu juga bisa mengganggu mood kita. Nah, ini pasti teman-teman juga relate gitu. Kalau misalnya lagi capek-capeknya, terus kayak lagi haus gitu ya, kayak moodnya kayak jelek gitu, masih aku mau minum deh kayak gitu. Atau enggak lagi haus, itu pasti lebih mudah lelah gitu. Next. Kemudian makanan sehat pikiranku. Jadi makanan-makanan apa sih yang bisa kita konsumsi untuk mendukung mental well-being kita? Kita yang pertama ada omega 3. Omega 3 itu contohnya seperti ikan berlemak ya kayak ikan salmon, ikan tuna, ikan sarden gitu. Tapi bukan ikan sarden yang kaleng gitu ya teman-teman. Uh, Fungsi omega 3 itu adalah untuk mendukung struktur dan fungsi sel otak serta membantu regulasi mood. Kemudian yang ketiga adalah protein utuh. Protein utuh itu contohnya seperti apa? Seperti telur, susu, daging tanpa lemak, kacang-kacangan. Nah, daging tanpa lemak itu seperti apa? Daging tanpa lemak itu misalnya kalau misalnya kita konsumsi ayam, ya ayam tanpa kulitnya, tanpa gajinya gitu. Kacang-kacangan bagus, tapi hati-hati sama kacang almond. Dia proteinnya bagus, tapi dia tinggi lemak juga. Tapi meskipun lemaknya baik, kita juga harus berhati-hati yang menakar jumlah lemak atau porsi dari kacang almond yang kita konsumsi. Nah, fungsi protein di sini adalah untuk pembentukan neurotransmitter tadi yang dia sebagai pengatur mood kita, fokus kita itu. Kemudian yang ketiga adalah karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks seperti apa? Ada oat, ada nasi merah, ada ubi, ada roti, ada gandum. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin tahunya itu karbohidrat cuma nasi ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau makan nasi, itu bisa makan pengganti nasi. Itu ada nasi merah, ada oat, ada ubi, ada roti gandum juga. Nah, fungsinya apa sih gitu jadi karbohidrat ini? Jadi dia fungsinya adalah untuk menyediakan energi yang lebih stabil bagi otak sehingga membantu menjaga fokus dan tingkat energi. Kemudian yang ketiga adalah mengonsumsi vitamin B dan magnesium dan juga zinc. Ini contohnya seperti sayur-sayuran hijau, kacang-kacang dan juga biji-bijian. Fungsinya untuk apa? Itu untuk mendukung metabolisme saraf dan fungsi neurotransmitter juga. Kemudian ada probiotik dan prebiotik dan probiotik. Contohnya seperti pisang, yogurt, buah, dan sayur. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mendukung kesehatan mikrobiota yang ada di dalam usus tadi. Jadi mendukung gut brain axis untuk bekerja secara optimal. Next. Kemudian strategi praktik
praktis dalam menerapkan pola makan sehat. Nah, kalau misalkan di sesi sebelumnya kita udah belajar nih makanan apa aja yang bisa kita konsumsi atau membantu mental well-being kita. Nah, sekarang kita akan mempelajari gimana strategi praktis dalam menerapkan pola makan yang sehat. Nah, yang pertama adalah makan teratur. Makan teratur itu umumnya adalah 3 kali makan utama dan 1-3 kali selingan sehat. Kemudian yang kedua adalah menerapkan isi piringku. Isi piringku itu apa gitu ya? Jadi sesuai yang digambar ya teman-teman. Jadi isi piringku itu setengah dari porsi piring ini merupakan sayur dan buah, kemudian seperempatnya karbohidrat, kemudian seperempatnya adalah protein, baik protein hewani atau protein nabati. Jadi ketika kita lagi makan nih, kita usahakan dengan menu isi piringku. Jadi kita makan jangan yang kayak misalnya kalau bisa jangan yang misalnya nasi sama sayur aja nih gitu, tapi kita terapkan isi piringku. Jadi ada nasi, ada protein baik hewani ataupun nabati. Kalau hewani kayak telur, ayam, daging ini gitu. Kalau misalkan yang nabati itu bisa ya tahu atau tempe. Kemudian ada sayur dan juga buah-buahan. Nah, kemudian yang ketiga adalah memilih makanan yang sebagai pendukung fungsi otak kayak tadi, kayak ikan-ikanan kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah cukup minum. Cukup minum itu seberapa sih gitu ya. Jadi teman-teman untuk menghitung kebutuhan cairan dalam tubuh kita itu bisa 40 mili per kg berat badan untuk orang dewasa. Jadi misalnya berat badan saya 50 kilo. Jadi kalikan aja ke 40. Jadi berapa? 2000 mili atau sekitar 2 liter per hari itu adalah minimum air putih yang harus dikonsumsi. Kemudian yang kelima adalah membatasi junk food tanpa harus menghindari sepenuhnya gitu ya. Walaupun kita tahu tadi bahwa terlalu banyak konsumsi junk food itu berbahaya ya, tapi bukan berarti kayak langsung banget nih kita langsung cut junk food kayak jangan deh makan junk food langsung cut itu juga nggak perlu ya. Kita bisa kayak diet pelan-pelan gitu. Nggak perlu yang harus langsung di-cut semuanya, tapi kita bisa kurangi porsi junk foodnya. Kayak jadi misalnya teman-teman mulai memiliki kebiasaan makan junk food tuh setiap hari harus ada di junk foodnya gitu. Nah, mungkin setelah kita belajar hari ini, mengikuti webinar hari ini, kita akan ubah dikit-dikit nih caranya kayak, oh mungkin aku konsumsi junk foodnya minggu depan 5 kali seminggu. Nah, kalau misalkan udah mapan, lama-lama jadi 3 kali seminggu, 2 kali seminggu, atau 1 kali seminggu, atau bahkan nanti bisa 1 kali sebulan. Next. Nah, kemudian kita bisa mulai dari langkah kecil. Karena gini teman-teman, kalau misalkan kita lagi diet ya gitu. Diet itu, kita bahas diet dulu ya. Diet itu mungkin beberapa orang atau sebagian orang di luar sana kalau kita bahas diet itu pasti dia ngertinya kayak ketika kita mau menurunkan berat badan itu namanya diet gitu. Padahal diet adalah mengatur pola makan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari gitu. Jadi ketika kita mau melakukan pola makan hidup sehat, berubah dari yang dulunya kurang sehat jadi sehat, ya juga bisa kita sebut dengan diet. Nah, ketika kita melakukan diet itu prinsipnya adalah diet should be fun. Jadi diet itu harus senang. Karena kita nggak bisa maksa kebiasaan-kebiasaan yang lama itu hilang sekali tek gitu, nggak bisa ya. Misalnya teman-teman nggak pernah makan sayur, jarang makan buah, biasanya konsumsi junk food, terus nggak pernah makan makanannya direbus, biasanya digoreng, terus kita langsung cut kayak kamu nggak boleh deh makan makanan yang digoreng-goreng gitu, kamu harus yang begini-begini. Nah itu nanti biasanya dietnya nggak fun, jadi kayak malah tersiksa dan kayak udah aku nggak mau kayak gini gitu karena merasa tersiksa. Nah caranya adalah kita mulai dari langkah yang kecil. Yang pertama adalah menambah porsi buah. 1 porsi buah dalam setiap hari. Gitu. Jadi yang misalnya teman-teman sebelumnya nggak pernah makan buah, mungkin kita bisa habis ini kayak satu porsi buah dalam sehari gitu, lama-lama setiap hari gitu. Kemudian membawa botol minum ke kampus atau kantor. Kemudian yang ketiga adalah sarapan. Sarapan minimal 3-4 kali per minggu. Misalnya teman-teman yang nggak pernah sarapan kayak merasa ribet nih, mungkin ada beberapa tips yang bisa dilakuin teman-teman. Jadi kalau misalkan nih sarapan tuh nggak harus yang kayak
harus nasi, harus lauk yang dimasak gitu ya. Kalau misalkan teman-teman merasa kayaknya kalau pagi-pagi mau berangkat kuliah atau ngampus atau belajar ke sekolah, buat anak kos susah deh harus sarapan yang kompleks kayak gitu. Mungkin teman-teman bisa nih pagi-pagi, ya kan, rebus telur atau rebus ubi, ya kan. Tadi ada ya ubi sebagai substitusi nasi atau sama-sama mengandung karbohidrat. Jadi kayak nggak perlu repot, tinggal rebus-rebus aja, kukus-kukus aja. Jadi teman-teman bisa sarapan. Nah, atau teman-teman bisa sarapan pakai oat atau bisa pakai chia seed. Nah, chia seed ini mungkin masih belum terlalu dikenal. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar chia seed, itu dia memiliki serat yang cukup tinggi, lebih tinggi dari sayur-sayuran. Jadi nah makanan yang mengandung serat ini teman-teman dia tuh bisa membantu kita untuk kenyang lebih lama gitu. Biasanya saat 2 sendok chia seed itu kandungan seratnya itu 4 gram, lebih besar dari 100 gram sayur. Jadi bisa dicoba untuk teman-teman yang merasa kalau pagi-pagi nggak pernah sarapan terus pengen ke sarapan. Kemudian yang keempat adalah mengonsumsi ikan minimal 2 kali per minggu. Kemudian yang terakhir adalah isi setengah piring dengan sayur dan buah. Next. Nah, kemudian yang terakhir banget nih kesimpulannya, yang pertama mental well-being itu dipengaruhi oleh banyak faktor, nggak cuma dari nutrisi gitu, tapi nutrisi atau makanan yang kita konsumsi sehari-hari ini adalah salah satu faktor yang bisa kita modifikasi. Kemudian yang kedua, pola makan yang teratur dan seimbang membantu memenuhi kebutuhan zat gizi dan berperan dalam fungsi otak, regulasi emosi, dan juga tingkat energi. Kemudian yang ketiga, makanan yang kita konsumsi juga dapat mempengaruhi kesehatan usus melalui gut-brain axis yang berperan dalam komunikasi antara usus dan juga otak. Kemudian yang keempat adalah memilih makanan yang bergizi, membatasi konsumsi junk food, serta memenuhi kebutuhan cairan merupakan langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk mendukung mental well-being kita. Nah, kemudian yang terakhir banget nih, perubahan kecil yang kita lakukan secara konsisten ini bisa menjadi investasi jangka panjang bagi kesehatan fisik dan juga mental. Jadi perubahan kecil yang bisa kita lakukan hari ini adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan kita di masa tua nanti. Next. Baik teman-teman, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan terkait peran gizi dalam mental well-being. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Fani atas penyampaian materinya yang sangat menarik dan insightful. Tadi kita sudah belajar banyak ya di antaranya mulai dari apa itu mental well-being, kemudian kebiasaan makan apa saja yang mempengaruhi mental well-being, kemudian juga makanan-makanan pendukung kesehatan mental sampai strategi praktisnya untuk mendukung kesehatan mental melalui makanan. Nah, barangkali di sini teman-teman ada yang masih ingin diperjelas lagi dari narasumber, silakan kita buka sesi tanya jawab, boleh melalui public chat atau misalnya mau on mic secara langsung disampaikan. Oke, di sini di public chat sudah ada yang bertanya dari Ibu Mia. Untuk membuat makanan bergizi menarik, apalagi buat Gen Z, ada tipsnya dari Kak Fani tidak? Ya, sebab saya ibu dan nenek usia 61 tahun, anak dan cucu susah diajak makan dengan pola atau menu saya, katanya nggak kekinian.
Mungkin bisa langsung dijawab aja dari Kak Fani. Membuat menu menarik ala Gen Z. Membuat menu menarik ala Gen Z. Mungkin dari Bumia misalnya sudah apa namanya makan makanan yang semacam makanan rebusan gitu ya, tapi anak-anak Gen Z tuh bilangnya ya apaan itu makanan orang tua gitu, makanan yang enggak kekinian Oh, ya. kalau misalkan dari Gen Z biasanya ya untuk itu apa sebenarnya itu membuat makanan bergizi yang menarik. Nah, untuk kalau dari sudut pandang ahli gizi, izin menjawab ya kak ya. Oke, sorry. Jadi untuk membuat makanan yang bergizi menarik itu biasanya ada beberapa cara. Kalau dari sudut pandang ahli gizi itu kita buat warnanya lebih menarik dan warnanya lebih menarik ya. Jadi kalau misalkan dari segi warna, misalnya sayur-sayurnya udah hijau, kemudian nanti ada nasi kan warnanya udah putih pucet gitu. Nah nanti bisa kayak yang lain tuh lebih berwarna, warnanya lebih mentereng gitu. Jadi itu bisa uh, menaikkan minat ya. Kalau misalkan kita lihatnya warnanya pucat semua, itu kan kayak ini apa sih gitu ya. Kemudian yang kedua itu untuk awal-awal kita yang saya jelaskan tadi, nggak harus sih semuanya yang harus kita rebus-rebus dulu gitu. Mungkin awal-awal misalnya masih ada yang digoreng-goreng juga nggak apa-apa. Nah untuk rebus-rebus saya sih biasanya mungkin satu dua dulu. Nah biasanya kebiasaan-kebiasaan itu kan orang-orang itu nyaman setelah terbiasa. Jadi kayak simply satu-satu dulu, sederhana dulu gitu. Oke, jadi perubahannya pelan-pelan ya Kak ya. Mulai dari misalnya pemilihan warna atau kombinasi metode metode memasaknya juga ya. Atau kalau misalkan yang kurang nggak suka mengonsumsi buah, bisa kita alihin di jus dulu gitu kan. Biasanya kalau misalkan di jus tuh kayak orang lebih tertarik gitu, lebih cair. Oke, ini ada tambahannya katanya saya makan beras merah aja katanya nggak enak dan nggak menarik. Gitu. Beras Mungkin merahnya aja itu beras merah aja. Maksudnya sebagai substitusi beras putih kah atau beras merah aja tanpa adanya protein atau sayur gitu? Ibu Mia sedang mengetik. Teman-teman yang lainnya juga boleh ya dipersilakan. Bisa melalui kolom chat atau raise hand untuk open mic juga boleh. Iya, beras merah sebagai substitusi nasi putih, pasti ada lauknya. Gitu katanya. Mungkin ada tips lain barangkali yang terkait substitusi dengan beras merah supaya orang lain tuh juga mau gitu ya, terutama orang-orang terdekat kita. Uh, itu kalau boleh nanya kak, beras merah itu lebih rasanya lebih ke apa sih? Karena jujur saya belum pernah mengonsumsi beras merah dalam yang seringnya itu tuh, apakah rasanya lebih gimana dari nasi putih gitu ya? Kalau saya ya biasanya konsumsi beras merah itu memang rasanya apa namanya tidak senikmat atau tidak semanis beras putih dan teksturnya juga kalau masaknya kurang air gitu ya misalnya, jadi teksturnya agak agak keras gitu sih. Ya rasanya lebih sepok, nggak ada manisnya, betul Bu Mia. Kalau misalkan tips ala-ala Gen Z ya, biasanya Gen Z itu identik dengan sesuatu yang estetik kayak mudah difoto gitu. Jadi yang pertama, kalau misalkan kita tadi sarannya ala-ala Gen Z, yang pertama adalah menerapkan prinsip makan itu 80% healthy food, 20%-nya healing food. Jadi kita mau hidup sehat nih, biar orang-orang tertarik juga, kayaknya nggak harus yang kita 100% langsung kayak makanan sehat gitu. Mungkin dalam satu minggu 80%-nya
makanan sehat 20% healing food atau cheating, istilahnya cheating gitu biar nggak terlalu bosan. Nah kemudian yang kedua ini adalah pilih makanan yang sekiranya bisa difoto gitu, karena kita Gen Z dikit-dikit difoto, semuanya difoto gitu ya, kayak sesuatu yang kita pasti foto. Jadi memilih makanan yang sekiranya bisa difoto, mungkin kayak misalnya yogurt yang toppingnya granola gitu, atau kita bisa bikin kayak chia seed. Itu mudah banget ya, chia seed misalnya dikasih susu, dikasih yogurt, dikasih topping buah-buahan. Itu saya pernah bikin juga, itu juga lebih menarik sih gitu. Jadi kadang teman-teman saya juga nanya, itu tuh gimana cara bikinnya, apa aja gitu, rasanya apa. Jadi untuk kalangan Gen Z itu lebih menarik. Atau kadang saya bikin oat dikasih susu, dikasih topping buah gitu. Itu lebih menarik gitu. Apa ya, biasanya tuh kayaknya makanan sehat tapi yang nggak kolot-kolot banget, kayak rebus-rebusan doang gitu ya isinya, kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah menyiapkan cemilan yang mudah dijangkau. Nah, cemilan-cemilan itu kalau misalkan kita mengenal cemilan sehat yang kayak rebus-rebusan atau jagung rebus, ubi rebus, dan lain sebagainya. Nah, mungkin untuk lebih menarik ya, kita bisa siapkan cemilan-cemilan yang lebih menarik itu kayak kacang-kacangan, kayak kacang almond tadi. Ya, walaupun kita tahu bahwa kacang almond itu tinggi lemak, jadi harus dibatasi untuk porsinya. Terus buah potong, atau enggak kalau misalkan terlalu bosan, buah potong dikasih yogurt gitu bisa. Kemudian bisa eh, susu, atau enggak salad, tapi salad yang dikemas secara menarik gitu. Biasanya kita ada plating salad yang warna-warni ya, kayak misalnya dari warna hijau itu ada sayurnya, terus ada jagungnya. Nah, nanti ada topping-topping kayak tomat cherry dan lain sebagainya, itu lebih menarik ala Gen Z gitu sih. Dan kebanyakan kalau di Semarang, karena saya tinggal di Semarang ya, itu ada beberapa kayak kedai salad salad sayur sehat itu yang dia cara pemasarannya itu yaitu dengan plating yang menarik gitu. Jadi kayak kita kalau lihat kayaknya, ih ini kayaknya enak di sehat tapi dia nggak membosankan gitu, gitu kan. Mudah-mudahan sudah cukup menjawab ya Bumi. Jadi kalau dari pertanyaannya tadi yang saya simpulkan itu pertama mulai dari tampilannya dibuat menarik, bentuknya juga, kemudian metode juga dikombinasikan dan tidak langsung full makanan seperti orang yang sedang diet mungkin ya. Jadi perlahan dan tetap sambil menyediakan makanan-makanan yang sehat di per makannya itu ada yang mana itu makanan yang sehat. Pan yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan pada narasumber? Mungkin sambil menunggu Kak, dari aku ingin bertanya juga. Terutama ini untuk ciwi-ciwi ya, biasanya kan setiap bulannya itu ada siklus menstruasi. Kita juga halo, maaf sepertinya suara saya tadi terputus. Ya sudah terdengar kak. Halo Kak Fani. Halo kak Fedi, Maaf, udah sudah terdengar. tadi pertanyaan udah jelas tertangkap belum ya maksudnya? Belum kak, mungkin boleh diulangi. Oh iya, saya ulangi. Ini juga terpengaruh ya, jadi gampang
senggol bacok gitu ya, terus mudah sedih dan sebagainya. Nah, kira-kira dari segi gizi tuh ada nggak sih kayak tips atau strategi, misalnya perbanyak konsumsi apa gitu? Kalau mood berpengaruh terkadang sama hubungan sosial kita dengan orang lain ya. Jadi gimana caranya supaya bisa meminimalisirnya minimal. Halo Kak Afid, oke jadi tadi pertanyaannya ketika kita mens gitu ya, kita suka single bacok gitu, apa sih makanan yang bisa kita konsumsi gitu ya Kak ya? Ya, betul. Jadi kalau misalkan kita lagi mens teman-teman untuk mendukung ya, karena kita kalau mens single bacok gitu, apa sih yang bisa kita konsumsi gitu. Yang pertama kita bisa konsumsi makanan yang kaya akan magnesium, terus mengonsumsi protein yang cukup. Nah ini yang paling penting untuk apa namanya cewek-cewek kalau misalkan lagi mens itu kita perlu banget konsumsi makanan yang tinggi protein dan juga zat besi, kayak makanan kaya akan zat besi. Dan nggak lupa juga kalau lagi mens ya kita konsumsi apa sih, kapsul penambah darah gitu ya. Nah, tapi protein ini yang kayak penting banget nih, kayak lebih kita banyakin apalagi pas kita mens gitu. Karena yang kita tahu tadi ya, kalau misalkan protein ini, dia bisa membantu produksi neurotransmitter tuh tetap optimal. Nah, apalagi pas kita mens itu kan, ada sesuatu yang keluar gitu, jadi protein itu bisa membantu. Kemudian adalah yang ketiga, istirahat yang cukup. Nah, kemudian adalah konsumsi air yang cukup. Nah, terus kadang kalau misalkan kita lagi mens, itu kan moodnya jelek banget ya. Ada beberapa makanan yang mungkin bisa kita coba untuk meredakan itu biasanya kita konsumsi dark coklat ke Afid gitu. Kenapa sih dari coklat itu bisa kita konsumsi ketika kita merasa stres dan lain sebagainya? Karena di dalam coklat itu ada terkandung zat yang namanya serotonin atau dopamin gitu. Jadi dia bisa mendukung mood kita untuk lebih bagus. Nah, tapi dalam mengonsumsi dark coklat ini tentunya hanya perlu kita konsumsi secukupnya dan nggak boleh terlalu banyak. Nah, karena meskipun dia itu mampu uh, meredakan mood kita yang jelek, itu tapi kan tetap aja konsumsi coklat itu harus kita batasi. Gitu. Gitu Kak Afid, mungkin apakah sudah jelas pertanyaannya? Jawabannya maksudnya. Oke, sudah terjawab, Kak. Dari teman-teman yang lain, adakah lagi yang mau ditanyakan? Oh, ini imbal ada yang mau ditambahkan, Kak Fan? Jadi aku mungkin cukup Kak. Mungkin pesannya buat teman-teman yang tadi sama sih pesannya, perubahan kecil yang bisa kita lakukan hari ini itu merupakan investasi jangka panjang sampai kita tua nanti. Ada dari Ibu Mia lagi. Uh, Halo Kak Afid. Halo, ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Mia. Menu hormonal imbalance seperti menopause, apa ada yang harus dihindari? Oh baik, izin menjawab. Jadi ketika kita menopause itu ada beberapa makanan yang perlu kita hindari. Yang pertama adalah makanan tinggi gula. Kemudian yang kedua itu ada makanan tinggi lemak ya. Kenapa sih makanan tinggi lemak itu perlu kita hindari saat kita menopause gitu? Jadi teman-teman di dalam tubuh kita itu kan ada dua jenis lemak ya. Ada lemak subkutan dan juga lemak
visceral. Nah, lemak subkutan ini lemak yang ada di kulit-kulit kita nih, biasanya di lengan kah, di paha gitu. Nah, sedangkan lemak visceral itu adanya di biasanya di perut gitu. Nah, ketika kita makan nanti jaringan lemak itu biasanya lebih menumpuk di lemak visceral gitu. Itu sebabnya ketika kita membatasi makanan-makanan dengan bumi. Apa jawaban saya cukup menjawab pertanyaan nih? Apakah sudah terjawabnya? Sudah, oke Kak. Selanjutnya ada pertanyaan di Kak, aku sekarang lagi numpuk-numpuk, kalau nggak begadang nggak bisa selesai. Ada nggak tips makanan atau minuman selain nahan ngantuk? Halo Kak Afid, di Ya, saya suaranya hilang. Jadi pertanyaannya nggak ini, apa suaranya hilang? Oh, Kak Afid sepertinya terkeluar kembali ya. Baik, mungkin saya akan membaca form komennya tadi dari pertanyaannya. Kalau aku sekarang lagi numpuk-numpukin tugas kuliah dan kalau nggak begadang nggak bisa selesai. Tapi setiap aku begadang nggak bisa tanpa kopi. Ada nggak tips makanan atau minuman selain kopi yang dapat membantu fokus, bisa nggak menahan kantuk gitu? Izin menjawab ya Kak. Jadi kopi ini emang terbukti ya, baik secara penelitian juga, karena aku sempat baca kemarin-kemarin bahwa kopi ini juga bisa meningkatkan fokus dan juga kewaspadaan gitu ya. Dia juga bisa meningkatkan memori gitu. Nah, tapi ada nggak sih yang bisa biar ada sih teh. Biasanya teh, karena teh itu juga mengandung kafein, tapi dia itu lebih rendah dari kopi. Nah, tapi tehnya pun itu teh hijau, teh yang berwarna hijau itu. Nah, tapi itu belum banyak sih saya baca kalau misalkan biasanya dia dipakai untuk menahan kantuk, karena yang paling sering itu adalah kopi. Nah, sepertinya. Tapi sebenarnya konsumsi izin bertanya yang kakak pertanyakan ini dari konsumsi kopinya atau jam tidurnya sebelumnya? Mungkin bisa ditulis di kolom kopinya. Sebenarnya kan kalau misalkan kita konsumsi kopi dalam batas wajar itu aman-aman aja gitu. Karena dari jurnal yang saya baca kemarin-kemarin ini maksud pertanyaannya adalah apakah aman mengonsumsi kopi setiap hari gitu ya Kak ya? Kalau misalkan pertanyaannya aman nggak sih konsumsi kopi setiap hari, jawabannya masih aman ya. Karena berdasarkan penelitian yang saya baca juga sebenarnya kopi itu tadi bisa meningkatkan fokus dan juga kewaspadaan. Nah, kalau misalkan yang kita takutkan adalah penyakit-penyakit degeneratif seperti ginjal kronik dan juga jantung, kalau yang saya baca sebenarnya kopi
ini adalah dia mampu menurunkan resiko penyakit kardiovaskular dan juga ginjal kronik. Nah, tapi ada penelitian lain nih Kak, yang dia mengatakan kopi itu aman ketika kita konsumsi di batas 1-3 gelas per hari. Itu tidak akan menyebabkan gagal ginjal kronik. Tapi ketika kita konsumsi kopi lebih dari 5 gelas per hari, nah itu baru dia akan meningkatkan resiko ginjal kronik gitu, karena kandungan kafein itu dapat meningkatkan kreatinin di dalam ginjal. Nah, tapi sebenarnya kita perlu hati-hati juga nih kalau misalkan kita bilang konsumsi kopi gitu kan. Karena kita lagi zaman sekarang apa ya, kopi instan gitu. Nah, kita lihat lagi apa sih yang kita konsumsi, ke jenis kopi apa yang kita konsumsi gitu. Kopi tubruk kah, kopi tubruk yang apa ya, istilahnya kayak kopi bapak-bapak gitu ya kalau di rumah di desa-desa, kayak udah kopi tubruk ataukah kopi instan. Karena yang kita ketahui kalau misalkan kopi instan tuh kadar gulanya tuh banyak gitu. Atau kopi-kopi di kafe kah? Nah, kopi-kopi di kafe itu kita nggak tahu ya kadar gulanya itu berapa. Gula yang dia masukkan di dalam satu porsi kopi itu kita nggak tahu dia berapa gitu. Nah, sebenarnya yang penting adalah porsinya tidak berlebihan aja sih. Kalau misalkan masih yang 1 gelas dalam sehari, ya bisa. Tapi mungkin kita bisa pakai tips kayak gini sih Kak. Kalau misalkan saya pribadi, karena saya juga minum kopi juga kan untuk nugas dan sebagainya. Itu saya tipsnya kayak gini. Kalau misalkan hari ini saya minum kopi, berarti saya nggak boleh minum minuman yang lain gitu. Kayak misalnya nih, eh es teh kan misalnya paginya minum pagi enggak, siang-siang udah beli es teh gitu ya, sorenya beli minuman-minuman yang kemasan, terus malamnya kita ngopi. Nah, itu udah gulanya udah banyak banget ya. Kalau tips dari saya, kalau misalkan kakak masih pengen ngopi nih, hari ini kita ngopi, berarti kayaknya hari ini aku nggak boleh konsumsi minuman-minuman kemasan lain yang mengandung tinggi gula kayak gitu. Tapi kalau untuk kopinya sih aman-aman aja sih Kak. Asal tidak dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan. Itu. Apakah jawaban saya cukup membantu Kak? Atau masih ada yang perlu ditanyakan? Nah, bener banget ini ada tambahan dari Bumia, kalau kopi tubruk atau kopi murni yang direbus itu langsung aman, tapi yang perlu kita waspadai memang itu gula yang dicampur, creamernya, bobanya dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk kopinya aman. Nah, kalau misalkan kakak mau lebih aman lagi nih dalam mengonsumsi kopi, aku saranin konsumsi kopinya americano, dia tanpa gula. Tapi emang nggak semua orang suka americano sih kak. Jadi mungkin tips dari aku, kita manage di gulanya gitu. Apakah cukup menjawab? Atau mungkin kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tulis lagi di kolom komen atau open mic juga boleh teman-teman. Ya, bagaimana Kak Naila, sudah cukup jelas? Atau ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Sepertinya ini ada yang sedang mengetik juga nih, Kak Fani. Oke. Ada respon dari Kak Naila, kalau makannya ayam dan minumnya kopi, kandungan zat besi apakah akan terhambat penyerapannya, tapi tidak langsung, ada jeda sekitar 1 jam. Oke, saya menjawab ya Kak. Kopi. Kalau misalkan makannya ayam terus minumnya kopi, apakah zat besinya bisa terhambat? Jawabannya iya ya, karena kopi itu mengandung zat tanin juga sama kayak teh gitu. Tapi kalau misalkan di jaraknya 1 jam setelah atau 1 jam sebelum, itu masih dalam rentang waktu yang aman untuk dikonsumsi Kak Naila. Ini
Ini ada tambahan dari Bumia, Kak Naila. Untuk pengganti gula biasanya ditambahin serbuk kayu manis. Ini boleh dicoba, Kak Naila. Atau bisa juga kalau yang manis bisa ditambahin gula. Gula, astagfirullahaladzim. Maksudnya bisa ditambahin madu. Madu murni. Apakah sudah menjawab, Kak Naila? Sudah, Kak. Ya, masih untuk pertanyaan yang tadi dari Bumia. Oke, mungkin Kak Fani materi yang saat membeli sertifikat kembali di website tampil.id, kemudian uh, nanti ikut teman-teman yang Nah, ini juga kita akan kembali adakan webinar Bisik Gizi edisi 2. Nanti kita akan membahas strategi gizi dan produktif saat kerja. Ini bersama Frida Zayani Anintia SGZ. Nanti Bisik Gizi selanjutnya, dan jangan lupa untuk mungkin demikian untuk webinar hari ini. Terima kasih atas kehadiran. Mungkin dari saya dari materi narasumber tadi bahwa gizi itu memang bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kesehatan mental, tapi memang sesuatu yang misalnya karena lingkungan atau misalnya faktor stres yang terkadang mohon keseluruhan webinar hari ini.
Terima kasih.